Kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan karena Ia masih menyertai kita hingga kita sampai pada pertengahan pekan ini. Sebelum mulai acara berbakti Rabu malam kita, marilah kita mengundang Roh Kudus dengan berdoa dan kita masing-masing. Mari kita angkat lagu pujian bagi Tuhan dengan membuka lagu Sion nomor 435. Untuk doa pembuka, saya undang kesediaan koral sendiri. Mari sama-sama berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang sangat baik, terima kasih untuk memberkati kami dari awal hari Minggu Bapak sampai pertengahan minggu ini. Ya Bapak yang baik, pada malam hari ini kami akan berbakti kepada Bapak. Kami juga akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, berkati pembicara yang akan membawakan firman Bapak agar sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak yang baik, berkati kami semuanya, ke dalam kami, di Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh PHD Bastian Pandiangan, kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Asmanjung.
Tunggu sebentar ya. Kita lagi tampilkan agak sedikit lama dia. Terima kasih untuk lagu pujian yang telah dibawakan oleh keluarga Asmagenta. Sekarang kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh PHD Bastian Pandian. Selamat malam bagi kita semuanya.
Selamat malam. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, jelas. Baiklah. Firman Tuhan pada malam ini, supaya aku dapat melihat. Saya ada buat ayat intinya yang terdapat dalam Markus 10 ayat 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Nah, dari pelajaran malam ini kita akan belajar dari kisah Bartimeus yang dimana dia adalah seorang pengemis yang buta yang kemudian mendapatkan atau mengalami sebuah mukjizat dari Tuhan di mana dia dapat sembuh dan kemudian menjadi pengikut Tuhan. Seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus sedang duduk di pinggir jalan meminta-minta sedekah kepada orang yang lalu lalang di jalan tersebut. Kita tahu bagaimana seorang pengemis yang buta, dia hanya duduk termenung, dia memegang sebuah cawan atau memegang sebuah mangkok-mangkok untuk tempat uang yang diberikan orang-orang ketika melintas melalui dia. Nah, ketika dia mendengar ada rombongan orang banyak berbondong-bondong dari kota Jericho mengikuti mereka di jalan di mana Bartimeus duduk. Nah, melalui itu Bartimeus seakan-akan dihantui oleh rasa penasaran. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia yang tidak bisa melihat sama sekali. Dia hanya bisa mendengar. Di situ dia mengalami suatu perasaan yang dimana dia pengen melihat apakah yang sedang terjadi sehingga banyak orang berbondong-bondong sehingga terjadi sebuah keramaian. Dalam Markus 10 ayat 47, suara orang banyak itu menarik perhatian Bartimeus dan tentunya dia sangat ingin tahu dengan keramaian itu. Ketika dia mendengar bahwa Yesus sedang melewati jalan itu diikuti oleh orang banyak, maka dia pun segera berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, dari cerita Bartimeus seharusnya kita sudah bisa mengaplikasikannya. Kita sudah bisa mengetahui di dalam diri kita masing-masing apakah kita buta iman atau buta fisik. Nah, ketika Bartimeus dengan iman yang kokoh, dengan iman yang teguh, dia berseru kepada Tuhan untuk meminta sebuah kasih dari Tuhan atau sebuah mujizat dari Tuhan, dia mendapatkannya. Setelah berulang kali dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, hingga pada akhirnya Yesus pun memanggil Bartimeus dan bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dengan segera orang buta itu menjawab, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Kita bisa dapat baca dalam Markus 10 ayat 51 sampai 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Dan pada saat itu juga Bartimeus dapat melihat dan ia pun mengikut Yesus. Nah, ketika dia sendiri dapat mengalami atau mendapatkan sebuah pengalaman di mana mujizat itu nyata bekerja di dalam dirinya, dia memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus. Dia memutuskan untuk jadi pekabar Injil, untuk menjadi pekabar firman Tuhan. Ratusan tahun sebelumnya, tawaran yang sama juga ditawarkan oleh Allah kepada Raja Salomo di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5. Mintalah apa yang kau hendak kuberikan kepadamu. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, apa iya? Tuhan itu tidak tahu dengan apa yang kita butuhkan, sehingga Tuhan itu ketika Bartimeus atau bahkan Raja Salomo mengeluh dengan apa yang dia butuhkan, Tuhan menanya, apa yang hendak akan kuberikan kepadamu? Katakan apa yang hendak akan kulakukan kepadamu. Seakan-akan Tuhan itu tidak tahu. Tetapi di situ Tuhan hanya ingin mengetahui apakah dia benar-benar meminta apa yang benar-benar menjadi kebutuhan utama kita atau hanya kita meminta sebagai apa yang hendak kita inginkan saja. Allah sangat mengetahui apa yang paling dibutuhkan Bartimeus, Raja Salomo, dan bahkan semua manusia.
Allah tahu apa yang kita butuhkan. Nah, di sini masalahnya seringkali kita tidak mengetahui apa yang paling kita perlukan dalam hidup ini. Sehingga kita tidak meminta apa yang paling kita butuhkan. Banyak yang banyak kebutuhan-kebutuhan yang kita tidak ketahui untuk kelangsungan hidup kita. Yang kita minta kepada Tuhan hanyalah keinginan. Dan ketika kita meminta, kita tidak mendapat, kita cenderung tidak meminta lagi kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri pun mengatakan, mintalah maka akan diberi. Raja Salomo adalah seorang raja yang kaya. Karena dia mewarisi kerajaan makmur dari ayahnya, yaitu Daud. Dia sadar tanpa Tuhan, maka semua kekayaan yang dimilikinya itu membuat dia menjadi buta. Membuat dia lari daripada Tuhan. Nah, sehingga pada saat itu Salomo meminta kepada Tuhan apa yang paling dia butuhkan, yaitu meminta untuk hati yang faham untuk menimbang segala perkara dan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Sehingga Salomo sendiri tidak terbutakan atau tidak tenggelam oleh kekayaan dan kemakmuran yang dia miliki selama dia memerintah sebagai raja. Bartimeus yang buta menyadari bahwa kebutuhan yang paling utama adalah supaya dia dapat melihat. Bukan hanya melihat dengan mata jasmani, namun lebih daripada itu. Dia punya satu kerinduan untuk melihat besarnya kasih Yesus seperti yang dia dengar dari orang lain. Nah, ini menjadi sebuah contoh bagi kita. Bartimeus yang buta memiliki sebuah rasa penasaran yang begitu besar terhadap kasih Tuhan, terhadap mujizat Tuhan, sehingga dia berusaha dengan iman yang kokoh untuk meminta kepada Tuhan. Sedangkan dia yang tidak melihat saja, dia bisa mengalaminya. Apalagi kita, yang kita tidak mengalami kebutaan jasmani, tetapi apakah kita sadar bahwa kita mengalami buta rohani? Nah, itu hanya diri kita lah sendiri yang tahu. Selama kita hidup, apakah kita hanya dapat melihat dengan mata jasmani kita? Kita hanya dapat melihat apa yang kita lihat, tetapi mata rohani kita tertutup. Mata rohani kita buta. Kita tidak bisa melihat besarnya kasih Allah yang telah Yesus berikan kepada kita selama kita hidup di dunia yang berdosa ini. Pada dasarnya, apa yang diminta oleh Bartimeus dan Raja Salomo adalah sama, yaitu supaya aku dapat melihat. Nah, Bartimeus dan Raja Salomo juga membuat sebuah permintaan yang sama agar dia dapat melihat. Karena mereka sadar bahwa mereka masih gelap di dalam penglihatan rohaninya. Sementara Bartimeus tidak hanya penglihatan rohani, melainkan penglihatan jasmani juga dia buta. Sehingga dia lari kepada Tuhan ketika dia mendengar bahwa Tuhan melintas dari hadapannya. Bartimeus menginginkan agar mata yang buta bisa melihat, dan Raja Salomo menginginkan hati yang paham untuk menimbang segala perkara agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, sehingga dia tidak dibutakan oleh kemewahan dan kekuasaan. Pada saat ini banyak umat-umat Tuhan tidak buta dalam jasmani tapi buta dalam rohani. Kenapa sering dibutakan di dalam rohani? Karena umat-umat Tuhan cenderung tergiur oleh kemewahan dan kekuasaan. Karena mereka memikirkan masa depan mereka. Memang tidak salah memikirkan masa depan, tetapi jangan sampai ketika kita memikirkan masa depan kita, kita mengutamakan masa depan daripada mengutamakan Tuhan. Nah, ketika kita hanya ingin sukses, hanya ingin memiliki harta benda yang mahal, harta benda yang banyak, sebuah kekuasaan, kedudukan di dalam duniawi, tetapi mata rohani kita tertutup, itulah yang membuat kita jatuh ke dalam dosa, di mana kita akan menghalalkan segala cara untuk memperoleh kemewahan, untuk memperoleh kekayaan, untuk memperoleh kekuasaan di dalam dunia ini. Karena ketika kita menginginkan itu semua, yang Tuhan kasih hanyalah berkat yang cukup, bukan untuk berleha-leha, bukan untuk berfoya-foya. Nah, maka oleh itu banyak orang ketika menginginkan kemewahan, mereka lari kepada setan, mereka lari kepada dukun, mereka bahkan membuat sesajen hanya untuk membuat bisnis mereka lancar,
atau hanya untuk membuat saingan bisnis mereka bangkrut, atau hanya untuk menarik sebuah pelanggan agar tertarik kepada bisnis yang dia laksanakan. Apakah kita menyadari bahwa sebenarnya kebutuhan utama kita yang terbesar saat ini adalah agar kita dapat melihat? Sadarkah kita bahwa mata rohani kita itu terbuka atau tertutup? Tanpa kita sadari, keadaan dunia ini, baik itu kemewahan, kekuasaan, dan bahkan penderitaan sudah membutakan mata kita. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 8-20 diceritakan pada zaman Nabi Elisa, di mana Israel berperang melawan kerajaan Aram. Nah, ketika itu Raja Aram sudah mempersiapkan sebuah strategi yang mungkin dapat menumbangkan seluruh tentara bangsa Israel. Raja Aram membuat sebuah jebakan, atau kata populernya sebuah ranjau, untuk memukul mundur pasukan bangsa Israel. Tetapi strategi mereka bocor, sehingga bangsa Israel pun tidak ada yang terkena oleh jebakan yang telah dibuat Raja Aram. Nah, ketika itu Raja Aram kesal. Raja Aram marah. Kenapa sebuah strategi yang dia buat itu tidak berhasil? Bahkan satu nyawa dari bangsa Israel pun tidak dapat dia renggut. Dia tahu bahwa rencana atau strategi yang dia buat itu telah bocor. Nah, di sini dia menanyakan, kenapa bisa bocor? Ketika pasukan Aram menjalankan strategi, Nabi Elisa mengirim utusan kepada Raja Israel untuk memperingatkan pasukan Israel agar menghindar dari jebakan-jebakan yang sudah disiapkan pasukan musuh. Nah, Nabi Elisa mengirim sebuah mata-mata untuk memberitahu atau untuk membocorkan sebuah rencana yang telah dilakukan Raja Aram untuk memusnahkan bangsa Israel. Demikianlah Elisa sampai beberapa kali memberikan informasi kepada Raja Israel, sehingga pasukan Israel selamat dari semua penyergapan yang direncanakan Raja Aram. Nah, ketika mengetahui itu semua, Raja Aram sangat marah. Nah, dia mengumpulkan anak buahnya semuanya. Dan ditanya, siapa di antara mereka yang sudah berkhianat? Siapa kalian yang sudah membocorkan sebuah strategi yang begitu besar yang telah dibangun oleh raja ini? Ada seorang pegawainya yang mengatakan, Tuanku Raja, Elisa, nabi yang di Israel itulah yang telah memberitahukan kepada Israel semua rencana yang Tuanku buat. Kemudian Raja Aram memerintahkan untuk segera menangkap Nabi Elisa. Raja Aram mengirim pasukan yang besar beserta kuda dan keretanya untuk menangkap Nabi Elisa. Pada waktu malam pasukan itu mengepung kota Dotan di mana Elisa tinggal. Nah, ketika Elisa dan hambanya mengetahui bahwa mereka telah diburu oleh pasukan besar serta kuda-kuda dan kereta-keretanya untuk menangkap mereka yang telah diutus Raja Aram, hamba Elisa ini mengalami sebuah kegelisahan. Dia takut dan mengatakan kepada Elisa, celaka Tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Di sini mata rohani hamba Nabi Elisa ini telah buta, telah dibutakan oleh rasa ketakutan, di mana dia tidak melihat bahwa betapa besar pasukan Tuhan yang telah melindungi mereka. Berapa banyak umat Tuhan dari dulu sampai sekarang dihantui perasaan takut. Ini adalah sebuah masalah yang cukup besar di dalam umat-umat Tuhan, di mana kita selalu dihantui rasa takut, stres, dan putus asa ketika kita mengalami sebuah masalah di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami sebuah masalah di dalam bisnis kita, atau bahkan pendidikan kita, ketika di dalam pendidikan mungkin biaya administrasi kita tidak tercukupi, di situ kita kadang stres dan putus asa sehingga mengambil keputusan yang salah ketika kita tidak lari kepada Tuhan. Tidak sedikit umat Tuhan bersikap seperti hamba Elisa ini yang dalam keputusasaan berkata, celakalah aku, apa yang harus kuperbuat? Jelas ya dikatakan bahwa umat-umat Tuhan ini banyak yang ketika mengalami masalah, dia mengalami sebuah rasa ketakutan yang begitu besar, sehingga dia buta
dan dia tidak menyadari bahwa Tuhan beserta dia. Nah, ketika itu Elisa berkata kepada hambanya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang mengepung mereka. Kemudian Elisa berdoa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata hamba Nabi Elisa itu. Dan dia melihat pasukan dengan kuda dan kereta berapi mengelilingi mereka. Bahkan gunung tempat kota itu berada dipenuhi dengan pasukan dalam jumlah yang besar. Nah, ketika Tuhan menjawab doa Nabi Elisa, Tuhan membuka mata rohani hamba Nabi Elisa ini sehingga dia dapat melihat bahwa pasukan Tuhan yang telah diutus untuk melindungi mereka lebih banyak dan lebih besar daripada pasukan Raja Aram yang dikirimkan untuk menangkap mereka. Sehingga hati hamba Nabi Elisa ini pun menjadi tenang dan dia tidak takut lagi. Karena dia telah melihat langsung mujizat Tuhan atau melihat langsung perlindungan Tuhan. Bahwa perlindungan Tuhan itu senantiasa bersama mereka. Kita perlu berdoa sungguh-sungguh, memohon kepada Tuhan untuk membukakan mata kita agar kita dapat melihat seperti telah dilihat oleh hamba Nabi Elisa. Bahwa sebesar apapun yang kita hadapi, Tuhan jauh lebih besar dari persoalan itu. Jelas dikatakannya oleh kutipan ini, apakah yang mungkin membuat kita menjadi takut lagi ketika kita sudah dibukakan mata rohani kita dan kita menyadari bahwa Tuhan itu jauh lebih besar dari segala persoalan yang kita hadapi. Dalam Wahyu 3 ayat 17 mengatakan, Allah mengingatkan kondisi jemaat Laodikia, di mana merupakan perwakilan dari kondisi jemaat Tuhan pada sekarang ini. Kalian berkata, kami kaya dan serba cukup. Kami tidak kekurangan, tetapi kalian tidak tahu betapa melarat dan betapa menyedihkan keadaanmu. Kalian miskin, telanjang, dan buta. Nah, dari ayat ini, mari kita koreksi hati kita atau diri kita masing-masing. Apakah mata rohani kita masih tertutup? Atau sudah terbuka? Apakah kita ini seperti kondisi jemaat Laodikia? Hanya kita terlihat hanya baik-baik saja ketika orang melihat dengan mata jasmani, tidak melihat dengan mata rohani. Apakah kita ketika mata rohani kita terbuka, apakah kita menyadari bahwa kita ini adalah orang yang sangat menyedihkan, di mana keadaan kita adalah miskin, telanjang, dan buta? Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Ayat tersebut dengan menggambarkan kondisi umat Tuhan yang materialistis, hidup untuk mengejar harta dunia, kemudian karena sudah kaya dan berkecukupan, merasa tidak kekurangan hal apapun. Ini menjadi satu hal yang sudah lumrah bagi umat-umat manusia, terlebih lagi umat Tuhan. Di mana ketika kita mengejar harta dunia dan kita melupakan Tuhan dan bahkan hingga meninggalkan Tuhan, di situ kita memang memperoleh semua kekayaan yang kita inginkan. Dan kita merasa kita tidak memiliki kekurangan apapun. Tetapi di dalam kerohanian kita itu adalah orang yang sangat menyedihkan. Hal-hal rohani sudah tidak diperdulikan karena yang diutamakan adalah mengejar kekayaan. Nah, apakah kita seperti ini juga? Kita mengebelakangkan kerohanian dan mengedepankan kekayaan. Masa boros sama rohani-rohani itu. Bukannya bisa membuat hidupku lebih baik gini-gini segala macam. Ketika aku kaya dan memiliki semuanya, maka disitulah kehidupanku lebih baik. Enggak seperti orang-orang rohaniawan segala macam. Apakah kita seperti itu? Kepedulian untuk menolong orang lain semakin hilang karena sifat mementingkan diri sendiri yang semakin menonjol. Secara materi kaya, tetapi secara rohani miskin dan melarat. Secara penampilan fisik mentereng, secara rohani telanjang dan menyedihkan. Mata jasmani melihat dengan jelas, tetapi mata rohani kita buta. Bila dengan kondisi rohani seperti ini, maka keadaan Bartimeus si pengemis buta jauh lebih baik daripada kita. Bagaimana mungkin seorang buta jasmani
dapat menjadi lebih baik dari kita. Dia yang tidak bisa melihat apa-apa, dia yang tidak mengenal siapapun dan apapun yang dia lihat tidak bisa, dia hanya bisa mendengar. Dan ketika dia mendengar, dia percaya dan dia beriman, maka mata rohani dan mata jasmaninya pun terbuka. Nah, mari kita seperti Bartimeus. Kita sudah tidak buta jasmani lagi. Nah, kita bisa melihat dunia ini dengan jelas. Kita mengenali banyak orang, kita mengenali siapa yang berbicara dengan kita mengenali kerabat-kerabat kita. Tetapi apakah itu yang membuat mata rohani kita menjadi tertutup atau tidak? Nah, mari kita masukkan ke dalam diri kita. Jangan kita ketika kita melihat teman kita seperti ini atau melakukan sebuah kesalahan, kita langsung mengata-ngatai atau menjudge mereka seperti ini dengan mengatakan bahwa kehidupan kita lebih baik atau lebih sempurna daripada mereka. Itulah yang terjadi ketika mata rohani kita tertutup. Memang kita secara jasmani terlihat dengan baik, terlihat bahwa kita itu berkecukupan, terlihat bahwa kita itu baik-baik saja, dan bahkan terlihat kehidupan kita itu lebih tenang daripada orang-orang yang mengutamakan Tuhan daripada mengutamakan harta duniawi. Tapi ketika kita melihat secara rohani, mereka itu adalah sekumpulan orang yang telanjang ketika orang-orang itu lebih mengutamakan harta duniawi daripada Tuhan. Sama halnya dengan bacaan persembahan kita belakangan ini, ketika di mana kita diajarkan untuk lebih mengutamakan Tuhan daripada mengutamakan harta duniawi. Wahyu 3 ayat 17 mengatakan, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaianmu putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Hanya dengan meminta kepada Allah minyak untuk melumas mata kita, yaitu Roh Kudus, maka mata rohani kita akan dapat melihat dengan jelas, sehingga kita dapat melihat berkata seperti Paulus, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Coba kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Mampukah kita mengatakan seperti ini? Ketika kita mengutamakan Tuhan, kita kehilangan segala pencapaian kita di dunia, kita kehilangan segala karir kita, bahkan pendidikan kita hanya oleh karena Tuhan. Apakah kita akan mengalami sebuah keuntungan atau bahkan merasakan sebuah kerugian di dalam diri kita? Nah, pelajaran malam ini mengajarkan kita agar kita seperti Bartimeus. Ketika kita sudah mendengar dan bahkan kita sudah melihat, mari kita lari kepada Tuhan. Meminta Roh Kudus Tuhan untuk membukakan mata rohani kita, sehingga kita dapat melihat bahwa betapa besar kasih, perlindungan, serta mukjizat yang telah Tuhan berikan kepada kita hingga pada saat ini. Mulai kita lahir, bahkan mungkin hingga kita berumah tangga, atau mungkin hingga kita memiliki cucu, kita masih dilindungi oleh Tuhan dan kita masih diberikan kasih dan berkat oleh Tuhan. Nah, inilah pelajaran dan firman Tuhan pada malam ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati. Baiklah, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh PHD Bastian Diangan. Sekarang tibalah waktunya kita untuk berdiskusi. Bagi Bapak, Ibu, atau saudara-saudari yang ingin bertanya atau menambahkan, dipersilahkan.
Baiklah, jika tidak ada, karena ini adalah malam permintaan doa, kita akan mendoakan beberapa topik doa. Yang kita akan doakan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Kedua, kita doakan juga pembicara yang baru saja menyampaikan firman Tuhan, PHD Bastian Pandiangan. Dan jika ada topik yang ingin ditambahkan, dipersilakan. Ya, doakan kembali Bapak kami ya, Edel, karena tadi dia PCR, mudah-mudahan nanti hasilnya udah negatif ya. Apakah masih ada lagi? Baiklah, jika sudah tidak ada lagi, untuk yang berdoa, saya undang kesediaan Bapak Hasigalingging. Saya akan ulangi topik-topik doanya. Yang pertama, firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Yang kedua, pembicara kita yang baru menyampaikan firman Tuhan, PHD Bastian Pandiangan. Yang ketiga, Bapak F. Sinuhaji yang sekarang masih sedang sakit. Yang kelima, keluarga itu orang yang sedang berduka. Dan yang terakhir, kesehatan bagi kita semua. Untuk Bapak Hasigalingging dipersilakan. Kita langsung berdoa ini. Iya, Pak. Baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat Tuhan oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Hingga pada malam hari ini Tuhan kami masih dapat beribadah meski kami melakukannya lewat Zoom ya Tuhan. Tetapi kami sangat bersyukur ya Bapa, oleh karena waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah Engkau perdengarkan kepada kami melalui hamba-Mu. Bagaimana supaya mata rohani kami selalu tertuju kepada Tuhan. Melihat berkat-berkat Tuhan yang begitu besar di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, Bapa. Kalau pada saat ini Tuhan kami masih dapat berkumpul, Engkau berikan kesehatan. Kami tahu ada rencana Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan di dalam kehidupan kami. Supaya kami dapat mengabarkan Injil kebenaran Tuhan ke setiap orang ya Tuhan di dalam dunia ini Bapa. Biarlah Tuhan waktu kami ini kami gunakan ya Bapa. Selagi Engkau masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan ya Tuhan. Sehingga dengan demikian kami berarti di dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan oleh karena Engkau sudah mengirim hamba-Mu, saudara kami Bastian Pandiangan, yang menyampaikan firman-Mu kepada kami pada malam hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu ini di dalam setiap rencana dan cita-citanya. Biarlah setiap pendidikan yang dia tempuh dapat menghantarkan dia kepada rencana yang dia inginkan ya Bapak, sehingga kelak dia akan menjadi hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, menjadi seorang pemimpin kemudian di organisasi Tuhan. Biarlah dengan demikian ya Tuhan, Engkau berkati juga segala usahanya Tuhan. Baik itu materi maupun perkuliahannya Tuhan, dimanapun dia melayani Tuhan, biarlah tangan Tuhan selalu menyertai dia. Sehingga dengan demikian ya Bapak, kelak
cita-citanya akan berhasil ya Bapak, dan dia menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan. Bapa di surga, malam hari ini Tuhan, terlalu banyak yang kami mohonkan kepadamu ya Bapak. Tapi kami percaya Engkau akan selalu mendengarkan jeritan hati kami ya Tuhan. Kami mau berdoa buat saudara kami, Bapak Epsi Muhaji, yang kami tahu beberapa hari yang lalu dalam keadaan sakit. Dan kami percaya mujizat Tuhan akan menyembuhkan dia melalui hasil PCR yang akan negatif ya Tuhan. Kami bawakan ke dalam tangan Tuhan saudara kami ini Bapak. Memberkati kesembuhannya sehingga ia dapat berkumpul kembali bersama dengan anak-anaknya, dapat bekerja, beraktivitas, serta memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupannya Bapak. Baru saja juga kami mendengarkan ya Tuhan, orang tua dari siswa perguruan Advent yang ada di gereja kami ya Tuhan, yang sudah lebih dahulu beristirahat. Engkau panggil ya Tuhan, beristirahat dari lelahnya. Tuhan, dia meninggalkan keluarganya, anak-anaknya yang masih kecil ya Bapak, yang sangat berduka cita oleh karena kehilangan seorang ayah ya Tuhan. Hanya Engkau yang mampu memberikan penghiburan kepada keluarga yang berduka ya Tuhan. Engkaulah yang menjadi kepala rumah tangga bagi mereka nantinya Tuhan, sehingga dengan demikian keluarga ini tidak larut di dalam kesedihan, tetapi mereka datang kepada Tuhan menyerahkan hidup mereka, dan Tuhan akan menolong serta memberikan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Berikan penghiburan kepada setiap keluarga yang merasakan duka cita itu ya Tuhan. Sehingga dengan demikian ya Bapak, semuanya akan menjadi lebih baik oleh karena berkat dan kemurahan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat orang tua kami, inang muda kami, Nyonya P. Ginting, yang kami tahu juga masih dalam perawatan ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Mujizat Tuhan ada sekarang dan sampai selama-lamanya. Berikan yang terbaik Tuhan, kesehatan kepada orang tua kami ini. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, dia dapat sembuh. Berikan kesempatan kepadanya Tuhan, masih banyak yang akan dia benahi di tengah-tengah keluarganya, anak-anaknya dan cucunya Tuhan, dan keluarganya Bapak. Berikan dia kesempatan untuk dapat melakukan tugas-tugasnya kembali di dalam kehidupannya Bapak. Bapak di surga, mungkin banyak saudara-saudara kami yang tidak kami ketahui yang kesehatannya terganggu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami bersatu padu memohon kepada Tuhan. Tuhan anugerahkan kesembuhan kepada mereka yang dalam keadaan sakit Tuhan. Baik itu sakit jasmani maupun sakit rohani ya Tuhan. Kami percaya semuanya dapat Engkau sembuhkan dan semuanya akan menjadi lebih baik ya Bapak. Izinkan Tuhan kami melalui gelombang permasalahan dunia yang begitu mengerikan bagi kami Tuhan. Penyakit COVID yang selalu mengintai Tuhan. Engkaulah benteng dari kehidupan kami sehingga kami tidak akan pernah terkena dari penyakit itu ya Tuhan. Dan kalaupun ada yang terkena tangan Tuhan menyembuhkan, dan bilur-bilur darah Tuhan menyembuhkan mereka ya Bapak. Banyak lagi yang kami mohonkan kepada Tuhan. Tapi kami seperti anak kecil di hadapan-Mu ya Tuhan, yang kurang tahu meminta apa yang kami butuhkan. Tapi Engkau tahu apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami. Berikanlah kepada kami ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Teristimewa berikan kepada kami roh persatuan, sehingga dengan demikian Tuhan, segenap anggota jemaat Tuhan, Anna Maria Lewa KBC maupun kami yang bergabung di Zoom ini, bersatu padu, saling mengasihi di dalam nama Tuhan, menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berkati pendidikan yang ada di gereja kami Tuhan. Kepala sekolah, guru-guru serta murid dan orang tua Tuhan, semuanya biarlah tetap dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Pada malam hari ini juga Bapa, selepas dari ibadah kami ini, bila kami ingin menikmati malam istirahat kami Tuhan, berkati kami. Bangunkan kami besok pagi Tuhan, supaya kami dapat melanjutkan hidup kami, bekerja khususnya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami Bapa dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami datang kepadamu Tuhan melalui anak-Mu,
Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sekarang kita akan menutup acara perbaktian kita dengan membuka lagu song nomor 51. Untuk doa tutup, saya undang kesediaan PH Bastian Sandiang. Kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga atas kasih, berkat serta perlindungan yang telah Kau berikan kepada kami masing-masing di satu hari bekerja ini Tuhan, dan hingga pada malam ini kami dapat berkumpul meskipun melalui Zoom, kami dapat mendengarkan pelajaran serta firman Tuhan pada malam ini. Biarlah kiranya Bapa, firman yang dan pelajaran ini dapat menjadi pupuk bagi iman kami, sehingga kami dapat mengutamakan Engkau dan mata rohani kami selalu terbuka dan tertuju kepadamu Bapa. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami akan berpisah, biarlah kiranya Engkau yang memberkati kami masing-masing dimanapun kami berada. Pada malam ini juga kami akan beristirahat Bapa, biarlah kiranya Engkau memberkati dan melindungi kami.
agar kiranya kami dapat bangun besok pagi dengan penuh sukacita dan itu menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengarkanlah dan sempurnakan doa kami ini Bapa, karena kami berdoa melalui anak Yesus Kristus penebus kami. Amin. Sampai di sini acara perbaktian Rabu malam kita. Saya ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Untuk pengumuman saya serahkan kepada Bapak Biman Ambada.